Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijma sebagai sumber hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ijma, dasar hukum ijma, rukun ijma, kekuatan ijma sebagai hujah, bukti kekuatan ijma sebagai hujah, terbentuknya ijma, macam-macam ijma, dan objek ijma. Satu, kita membahas definisi ijma. Ijma menurut ulama ilmu usul fikih adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada masa setelahnya wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara mengenai suatu kejadian yang belum ada ketetapannya dalam kitab dan sunnah. Dalam definisi disebutkan setelah wafatnya Rasulullah SAW karena semasa hidupnya beliau sendiri adalah sebagai rujukan hukum syara, sehingga tidak mungkin ada perbedaan hukum syara. Juga tidak ada kesepakatan karena kesepakatan hanya bisa terwujud dari beberapa orang. Baik, berikutnya dasar hukum ijma, di antaranya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Perkataan amri yang terdapat pada ayat di atas berarti hal, keadaan atau urusan yang bersifat umum, meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri dalam urusan dunia adalah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang ulil amri dalam urusan agama ialah para mujtahid. Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin. Kemudian, akal pikiran. Setiap ijma yang dilakukan atas hukum syara hendaklah dilakukan dan dibina atas asas-asas pokok ajaran Islam. Karena itu, setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan. Jika memang sumbernya tidak ada, boleh menggunakan sumber lain, misalnya qiyas, istihsan, atau yang lainnya asalkan tidak menyalahi Al-Quran dan hadis. Dan seterusnya, rukun ijma. Harus ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya peristiwa, dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan atau menetapkan hukum peristiwa itu. Seandainya tidak ada beberapa orang mujtahid di waktu terjadinya suatu peristiwa, tentulah tidak akan terjadi ijma, karena ijma itu harus dilakukan oleh beberapa orang. Yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Jika kesepakatan itu hanya dilakukan oleh para mujtahid yang ada pada suatu negara saja, maka kesepakatan yang demikian belum dapat dikatakan suatu ijma. Rukun ijma yang kedua. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang hukum syara dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu. Jangan sekali-kali tersirat dalam kesepakatan itu unsur-unsur paksaan atau para mujtahid yang diharapkan kepada suatu keadaan sehingga ia harus menerima suatu keputusan. Kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Seandainya terjadi suatu kesepakatan oleh sebagian besar mujtahid yang ada, maka keputusan yang demikian belum pasti ke taraf ijma. Ijma yang demikian belum dapat dijadikan sebagai hujah syariah. Berikutnya, kekuatan ijma sebagai hujah. Bila keempat unsur ijma di atas terpenuhi, maka hukum dari kesepakatan tersebut adalah undang-undang hukum syara yang wajib diikuti dan tidak boleh menyalahinya. Bagi mujtahid pada masa berikutnya, tidak boleh menjadikan peristiwa tersebut sebagai objek ijtihad, karena hukum yang telah ditetapkan dengan ijma tersebut adalah hukum yang pasti, yang tidak dibenarkan menyalahi atau merubahnya. Seterusnya, bukti kekuatan ijma sebagai hujah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dia juga memerintahkan untuk taat kepada ulil amri. Pada dasarnya, hukum yang telah disepakati oleh pendapat semua mujtahid umat Islam adalah hukum umat yang diperankan oleh para mujtahidnya. Ada beberapa hadis dari Rasul dan atsar dari para sahabat yang menunjukkan terpeliharanya umat atau dalam kebersamaan dari kesalahan. Ijma atas suatu hukum syara harus didasarkan pada sandaran syara pula, karena mujtahid Islam memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian terbentuknya ijma.
Kesepakatan itu pada dasarnya adalah hukum yang dihasilkan dari musyawarah orang banyak, bukan pendapat perorangan. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar ketika menerima suatu pengaduan masalah dan tidak mendapatkan hukumnya dalam kitab Allah maupun Al-Sunnah, maka beliau mengumpulkan pemimpin umat serta para sahabat pilihan untuk diajak musyawarah. Bila mereka bersepakat atas satu pendapat, maka hukumnya segera dilaksanakan. Kemudian, macam-macam ijma ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma. Yang pertama, ijma qat'i, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa adanya bantahan di antara mereka. Contohnya, ijma atas wajibnya salat 5 waktu dan haramnya berzina. Ijma jenis ini tidak seorang pun yang mengingkari ketetapan dan keberadaannya sebagai hujjah, dan dikafirkan bagi orang yang menyelisihinya jika ia bukan termasuk orang yang tidak mengetahuinya. Yang kedua, ijma adani, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu dani, masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Kemudian, macam-macam ijma ditinjau dari segi cara terjadinya. Yang pertama, ijma bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan maupun tulisan. Ijma bayani disebut juga ijma sahih, ijma qauli atau ijma hakiki. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, tapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijma seperti ini disebut juga ijma i'tibari. Kemudian, macam-macam ijma ditinjau dari masa terjadinya. Satu, ijma sahabat, yaitu ijma yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, ijma khulafaur rasyidin, yaitu ijma yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa keempat orang itu hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, ijma tersebut tidak dapat dilakukan lagi. Yang ketiga, ijma syaikhan, yaitu ijma yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Terjadi kesalahan. Kemudian, macam-macam ijma ditinjau dari masa terjadinya ijma al-Madinah, yaitu ijma yang dilakukan oleh ulama Madinah. Ijma al-Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam. Yang terakhir, ijma ulama Kufah, yaitu ijma yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Mazhab Hanafi menjadikan ijma ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Yang terakhir yang kita bahas yakni objek ijma. Objek ijma ini adalah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu maddah atau ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bidang muamalat, bidang kemasyarakatan, atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia tetapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian dari kelompok 3. Saya selaku pembawa materi